Saat ini rame jadi perbincangan di masyarakat, terutama di media sosial, tentang kasus yang bergejolak tentang pembunuhan ya Eki dan Pina Cirebon. Terakhir pada saat ini tanggal 24 Senin 24 Juni 2024 akan dilaksanakan sidang pra peradilan ya, hari ini. Namun pihak kuasa hukum ataupun pihak Polri Sekyu Polda Jabar tidak menghadiri sehingga sidang ditunda. Nah, ini menjadi ramai perbincangan di masyarakat. Banyak berpendapat bahwa Polri, dalam hal ini Polda Jabar, telah melakukan penangkapan yang salah terhadap orang ya. Banyak masyarakat meyakini bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah Peggy Setiawan ya. Bahkan yang lain-lain juga yang saat ini sudah terpidana. Banyak mereka mengatakan bahwa mereka dipaksa mengaku, dipukul, dianiaya. Nah, itu yang terjadi. Beda lagi dengan apa yang saya alami. Jadi carut marut tentang penegak hukum kita ini, banyak yang oleh masyarakat tidak puas dengan kinerja mereka oleh oknum-oknum ini. Salah satunya kasus yang saya alami adalah saya melaporkan suatu tindak pidana ya, merampas anak ya, dan membuat akte lahir anak dan menghilangkan dan menjadikan itu akte lahir itu bahwa mereka orang tuanya. Artinya di situ ada upaya menghilangkan asal usul anak. Kami orang tuanya itu tidak ada. Jadi diganti mereka lah sebagai orang tuanya. Namun oleh pihak penyidik, dalam hal ini saya yang melaporkannya di Polres Dairi ya, setelah mereka katanya ada melakukan gelar perkara di Polda Sumatera Utara, di Reskrimum Polda Sumut, yang memberikan rekomendasi sehingga disimpulkan itu bukan peristiwa pidana atau bukan perbuatan pidana. Yang menjadi pertanyaan, artinya mereka menguasai anak si Herpen Ciburu dan Tio Reina Barune, anak kami, anak kandung kami, itu tanpa ada putusan pengadilan. Atau kalau dibilang pun itu semacam kesepakatan, polisi kan harusnya melihat bukti. Mana bukti kesepakatannya? Secara logika ya, ini cobalah dulu kita berpikir. Ini asumsi polisi begini: istri saya yang menyerahkan anak itu kepada si Herpen Cibro dan memberikan surat keterangan lahir dan diberikan sejumlah uang. Sekarang kita akan berpikir ulang ini. Jika ada seorang ibu menyerahkan bayinya, bayi kami saat itu 6 bulan ya, 6 bulan diberikan kepada seseorang, tentulah orang itu akan mengatakan, "Oh Bu, maaf, saya nanti salah. Kita buat dulu lah semacam perjanjian atau surat keterangan bahwa ibu memberikan anak ibu kepada saya sebagai pegangan saya." Tentunya kan seperti itu. Kalau itu memang polisi mau memaksakan itu. Tapi semuanya kesimpulan polisi ini adalah berdasarkan keterangan si pelaku kejahatan. Kenapa pelaku kejahatan? Membuat akte lahir, mengakui anak dalam akte lahir itu dia sebagai orang tuanya, itu adalah perbuatan jahat, Bapak polisi, Ibu polisi. Itu perbuatan jahat. Kalian itu kan penegak hukum, bukan perusak hukum. Jangan jadi perusak hukum. Makanya kami masyarakat ya, kalau semboyan kalian bagus.
kami siap melayani Anda. Taunya kalian arti melayani? Melayani itu japurut. Tahu japurut? Hatoban. Tahu hatoban? Orang-orang yang merendahkan hati. Ya, namanya melayani. Kami siap melayani Anda. Ya, artinya kalau melayani kita merasa kita ini bukan apa-apa, hanya pengabdi. Tetapi kalau jadi sebagai perangai, ya, yang hendak mau membodoh-bodohin masyarakat, bermain manuver ini dan itu seperti kasus sekarang ini, ya sudahlah, kalau salah katakan kami salah. Sudah, jangan ditutup-tutupi seperti penyampaian Bapak Presiden Jokowi. Ya, Kapolri-nya juga sudah bilang, ya ini harus diapakan secara transparan. Ini ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam di awal-awal penyidikan. Jadi ada yang disembunyikan. Ya, jadi kasus saya ini juga, ya kalau misalnya kalian dengan Herpen Cibro satu kampung di Polres Dairi, ya karena yang bersangkutan juga orang di daerah Sidikalang, oh nggak bisa, kalian itu Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Polisi Republik Dairi, bukan Polisi Republik Papua, bukan Polisi Republik Sumatera Utara, bukan Polisi Republik Riau, bukan. Kalian itu Polisi Republik Indonesia, milik semua rakyat Indonesia. Jadi kalau karena kalian satu punguan, mungkin satu kumpulan, maaf, saya nggak tahu, satu tempat minum tuak, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Bodoh kau, jangan boleh. Harusnya kalian itu sebagai pengayom. Pengayom itu jangan kalian pula yang diayomi. Salah, udah terbalik dunia ini kalian bikin. Kalian itu yang mengayomi. Jangan kalian yang mau diayomi, mau diajari, mau dibimbing. Hancur. Ya, kalian itu pelindung, jangan pula kalian yang mau dilindungi. Tuhan. Kalau aku sudah memperhatikan, kok bisa seperti ini? Ya kok bisa seperti ini sifat dan karakter kalian? Waktu pendidikan dulu apa yang kalian latih itu? Apa yang kalian pikirkan itu? Motivasi kalian itu menjadi anggota Polri itu apa? Uang. Kalau mau jadi kaya jangan jadi polisi. Menurut saya gitu. Kalau mau kaya jangan jadi polisi, jadi pengusaha. Kalau mau jadi bajingan jangan jadi polisi. Polisi itu harus tempat orang-orang yang dihormati, yang diseganin, yang disayangi, karena mereka pengayom, pelindung. Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa sebenarnya fungsi kepolisian itu. Mereka pengayom, pelindung, ya. Bahkan mereka juga harus juga penegak hukum. Yalah, ini yang kalian buat apa? Anak saya sampai saat ini nggak kembali. Ya Tuhan, nggak tahu lagi aku bilangkan kalian itu joroknya otak kalian itu. Kalau aku pikir-pikir, ini di reskrimum seorang direktur pun seperti itu. Ini sekolahnya di mana ini Pak Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara? Kapolres Dairi, kasatnya, kanitnya, di mana? Sama penyidik-penyidiknya, di mana kalian sekolah? Di mana kalian? Apa kalian ini orang beragama, orang yang nggak takut Tuhan? Kalau enggak ya udahlah, mundur nak, mundur sayang, ya. Aduh, luar biasa kalian itu. Jadi saya sangat berharap sekali lah institusi Polri ini dibenahi. Ya mumpung Pak Sigit, ya Pak Jenderal Listio Sigit masih jadi Kapolri, saya percaya Bapak adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, ya, orang-orang yang ingin nama baik Polri ini tetap terjaga dengan baik. Jangan karena ulah segelintir orang. Bila perlu Pak, seperti Bapak sampaikan, kalau misalnya ekoran yang nggak bisa diapakan, saya potong kepalanya, copot Pak kepalanya, potong. Ya Kapoldanya yang di Sumatera Utara, Kapolresnya sikat. Masa persoalan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini disebutkan sebagai undang-undang khusus. Bahkan di setiap instansi pemerintah pun ada namanya, ya, Dinas-Dinas Perlindungan Anak.
ini berarti bukan, tidak boleh main-main, karena ini udah persoalan anak, ya, anak generasi bangsa. Bagaimana Pak, Bu? Coba dulu kalian pikirkan. Kalau Tuhan tidak tunjukkan Lacier Pencibro ini alamatnya di mana, saya bisa lacak, saya pastikanlah anak saya ini akan menjadi orang yang terhilang selama-lamanya. Dia akan merasa sebagai Boru Cibero, ya. Dia akan mengatakan, saya Boru Cibero. Rupanya di tes DNA bukan. Yang ada Simanjuntak dan Papahan, Nurhaida Papahan di situ ada DNA-nya. Kan jadi lari. Tidak ditemukan DNA Banurea, Tiorina Banurea. Tidak ditemukan DNA daripada Herpen Cibero misalnya. Yang ditemukan DNA Nurhaida Papahan, ya, dan suaminya Ticak Simanjuntak. Jadi kan udah bersalahan. Ini kalian penipu, kalian lindungi. Pembohong, kalian lindungi. Saya menuntut keadilan. Selama 10 tahun saya dipisahkan dengan anak saya. Tolonglah keadilan berikan. Saya diberikan keadilan, anak saya kembalikan, orang-orangnya semuanya harus bertanggung jawab. Ya, si Jonas Papahan di situ disebutkan, disaksikan oleh Jonas Papahan, diberikan anaknya. Jonas Papahan kan pelaku. Dia yang mengambil anak, dia membuat akte lahirnya itu di Kabupaten Bekasi. Membuat ini paling manusia paling biadab ini, ya, paling biadab. Bere kandungnya, anak adik perempuannya dibuatnya menjadi anak orang lain. Gila enggak itu? Itu yang mau kalian lindungi, itu yang mau kalian dengarkan. Si Herpen Cibro pun sudah tahu, bisa mengakui itu anaknya, padahal itu anak orang lain. Itu kan pembohong, penipu. Itu yang mau kalian akui, kalian lindungi. Jadi kalian itu penegak hukum seperti apa mentalnya? Tolonglah, tolong. Saya sebagai ayah, ya, bagaimana kalau kejadian itu terjadi sama kalian sampai 4 keturunan? Ingat, hukum tabur tuai terjadi, Bapak Ibu polisi. Ingat, kalau kalian bermufakat bersama-sama, ya, dengan para pelaku-pelaku kejahatan, ingatlah perkataan saya ini. Hukum tabur tuai terjadi. Kalau kalian gak benar-benar menegakkan hukum itu sesuai dengan profesi kalian, sesuai dengan tuntutan kepada kalian, bahwa kalian adalah penegak hukum, ya. Mohon kembali Bapak Jenderal Listio Sigit, tolong Pak, bersihkan institusimu, bersihkan institusi Polri ini. Kita mau polisi yang bersih, yang jujur, ya, yang dekat dengan masyarakat. Itu, terima kasih.